Boleh diem dulu ya? Yuk, udah yuk. Iya, jadi malam ini kita baru saja selesai melaksanakan acara khusus di klaster kedua di Jepang Studio Raja Manismon dan total mungkin kalau dari pagi itu sudah 12 jam berarti ya di Batu sesi tadi. Jadi sekarang 10 malam baru selesai tadi. Highlight dari gelar tersebut sebenarnya adalah setelah ditunjukkan jasa asli Pak Jokowi kepada peserta gelar, khususnya para tersangka dan korban. Jadi ini yang patut kita highlight juga, bahwa semua pertanyaan yang mungkin mereka punya selama ini telah terjawab secara clear. Sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 paling. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun ataupun kesulitan mengenai penyidikan perkara ini, sehingga harapan kami penyidikan akan jauh lebih mudah dilakukan, sehingga ini dapat segera dilimpahkan dan akan dilakukan pemeriksaan di persidangan. Mungkin itu simpel mengenai selain itu juga mereka minta ditunjukkan 4 LP terhadap perkara mereka, dan memang selama ini belum diakomodir oleh penyidik, tapi tadi keempat LP tersebut sudah ditunjukkan, dilihat satu persatu siapa pengemudi perkara ini dan pasal-pasal apa saja yang dipersangkakan. Sehingga yang tadinya seolah-olah pasal-pasal ini dibuat oleh penyidik sudah terbantahkan bahwa memang ini dilaporkan oleh para pelapor, dengan catatan bahwa ini masih dalam penyidikan, silakan dicarikan buktinya. Kalau memang ada maka dikeluarkan, tapi kalau tidak ada tentu pasal itu di-drop, dan sampai hari ini memang semua pasal itu tetap menjadi persangkaan, artinya didukung oleh alat bukti yang cukup. Berarti tadi kan total dari jam 10 ya, 12 jam. Dan apakah pihak dari Pak Roy sendiri sudah melihat ijazah yang sudah, dan bagaimana? Akhirnya sudah. Bagaimana nanti mungkin bisa ditanyakan sendiri. Kalau saya melihatnya, bagaimanapun juga barang itu dari awal kita sudah tahu bahwa itu asli, ada dan itu kebenaran. Sehingga ketika itu ditunjukkan kepada pihak mereka, ya kami sih biasa saja, karena kami konsisten. Dari awal kami sampaikan jika ini dimintakan untuk ditunjukkan ataupun akan dilakukan penunjukan oleh pihak yang berwenang, ya kami tentunya siap. Dan ini adalah di proses penyidikan, kewenangan ada di penyidik, sehingga tadi pimpinan gelar mengambil kebijakan bahwa kami menunjukkan, kami hormati. Dan ternyata hasilnya menurut kami cukup baik, dan sudah dilihat dengan cukup dekat tadi ya. Perawan cukup lama juga. Ada watermarknya, ada embossnya. Ada watermark, itu perlu juga disampaikan juga. Ada watermark, ada emboss, lintasan garis merah, semua sudah terbukti ada. Jadi apalagi yang nanti kita harus diskusikan ya, teman-teman yang bertanya. Tapi ada penolakan nggak kayak klaster yang pertama, Bang? Kayak Tidak. Iya terima tapi masih belum ikhlas kayak Oh, kalau itu mau ikhlas atau tidak kan itu di hati perasaan. Silakan ditanyakan langsung. Namun apa yang kami observasi adalah diperlihatkannya dengan baik dan juga diterima dengan baik. Karena nominasi itu kan jadi kami rasa sih sudah tidak ada lagi harusnya masalah yang diperlukan. berarti cukup lega juga Bang dengan Harapannya begitu. Harapannya penyidikan justru ini dapat memperlancar proses penyidikan yang ada, sehingga bisa langsung diproses ke persidangan. Karena kembali lagi, perlu saya highlight juga, tujuan kami melaporkan adalah agar Pak Jokowi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Karena kalau tidak ini diproses sampai ada putusan pengadilan, semua masih akan bertanya, asli nggak ijazah Pak Jokowi? Dan yang kedua adalah tujuannya untuk memulihkan nama baik Pak Jokowi dan juga keluarganya. Jadi sangat penting kami rasa untuk ini proses tetap dilanjutkan. Dan dengan adanya proses tadi ditunjukkan ijazah aslinya kepada para tersangka, saya rasa ini dapat memudahkan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Itu terkait ijazah yang selama ini beredar, apakah sama dengan ditunjukkan di kasus sama? Itu nanti mungkin di persidangan bisa terlihat tentunya. Karena masing-masing kan bisa menilai sendiri, bisa mengajukan ahli dari pihak tersangka yang nantinya akan terdakwa, bisa mengajukan juga ahli yang nanti di pengadilan itu semua akan diuji. mungkin sebelum gelar perkara ini dilakukan tadi sudah ada komunikasi belum Bang dengan Pak Jokowi? Tentunya kami selalu melaporkan perkembangan yang ada, termasuk bahwa ada gelar perkara khusus Pak. Cuman jujur saja kita tidak mengetahui bahwa akan ditunjukkan. Tapi dari awal Pak Jokowi konsisten, jika itu harus dimintakan atau akan ditunjukkan oleh pihak yang berwenang, itu pasti akan apalagi itu pengadilan, apalagi penyidik. Contohnya seperti di Mabes Polri kan dimintakan ijazah walaupun belum ada permintaan, diantarkan langsung untuk dilaporkan. Jadi itulah kembali lagi kita kembali kepada apa tujuan kita melaporkan.
Jadi juga ada dua ahli yang dihadirkan dari pihak Roy Suryo. Fungsinya apa Bang tadi? Tadi sih hanya ada 3 ahli ya yang diajukan mereka itu untuk hanya pemaparan mengenai perkaranya yang nantinya kami juga sudah sampaikan lebih baik nanti diperiksanya di BAP saja sehingga itu bisa masuk berkas perkara kan itu hak para tersangka. Jadi kami rasa kalau dari tadi nothing to major dan tadi juga sudah walaupun kami tidak mau mendahului sesi 2 tapi di sesi awal tadi sudah terlihat bahwa semua penyidikan dilaksanakan dengan baik sesuai SOP yang ada. Terima kasih.